Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Sehat semuanya? Baik. Jadi kalian walaupun di masa pandemi ini tetap harus menjaga protokol kesehatan, tidak terkena virus corona. Supaya kalian siap semua. Baik anak-anak semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kami minta tolong satu orang untuk memimpin doa ya. Tolong Elmi untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Elmi. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama dengan kepercayaan. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Nah, Elmi sudah memimpin doa teman-temannya. Baik, anak-anak semua ya. Bapak absen dulu. Yuni, ada? Hadir? Hadir? Hadir Yuni? Ya. Yudi hadir? Hadir. Ya, bagus. Salsa hadir? Hadir. Bagus. Ani hadir? Ya, bagus. Dan yang lain, teman yang lain, oh hadir. Baik. Berarti semua hadir ya ini ya, ada ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai kita ini dulu ya. Belajar lagi ya. Apakah sudah tampil? Sudah ya, sudah. Kita menyanyikan lagu Nah Airku. Nanti 2 kali anak-anak ya. Nah, nanti kalau misalnya berhenti tetap nyanyi ya, 2 kali ya. Baik. Mulai.
Hidupkan moodnya. Tanah. Air tidak lupakan selama hidup. Biar Pergi jauh, tidak satu yang ku cintai. Tidak kulupakan dan tenang selama hidupku. Biar saya tidak akan hilang dari kalbu. Yang ku cintai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ya. Sudah menyanyikan lagu supaya kita lebih semangat. Ya. Anak-anak semua, ya. Kemarin kita telah belajar ya tentang teks bacaan, ya, tentang eksplanasi ilmiah bahasa Indonesia dan tentang perkembangbiakan tumbuhan tentang IPA ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pertama yaitu bahasa Indonesia, mencari teks hasil pengamatan yang benar dan dibaca. Ini ada teks orang yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk belajar IPA-nya yaitu kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vivipar, dan ovovivipar. Tentu kalian sudah ngerti dulu pernah di kelas 4 yaitu ya. Terus. Nah, anak-anakku semua, nah tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu satu, setelah mengamati dan mencari informasi, nanti kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan baik secara vivipar dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vivipar dan ovovivipar ya melalui peta pikiran dengan benar. Ya, nanti dimasukkan dalam peta pikiran. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan,
nanti kalian semua mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. 4. Setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, nanti kalian mampu mengembangkan dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Nah, jadi itu nanti tujuan kita anak-anak ya. Ya, jadi harap dipahami supaya nanti kalian ya bisa menerima materi pelajaran dan bisa nanti kalian mengerti dan memahami ya. Siap anak-anakku semua? Ya. Siap. Bagus. Baik, kita simak materinya berikut ini ya. Menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam bisa memperbanyak keturunannya? Tentunya, kamu sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunan dengan cara bertelur. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya. Mereka berkembang biak untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Apakah semua hewan berkembang biak dengan cara yang sama? Hewan dapat berkembang biak secara generatif atau secara kawin, biak secara generatif atau kawin. Sel telur dan sel sperma. Yang akan kita pelajari hari ini. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ini cara perkembangbiakan hewannya. Yang pertama, dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Dengan cara ini, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, katak, dan reptil. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau vivipar. Dengan cara ini, embrio berkembang di dalam tubuh induknya, baru kemudian dilahirkan. Ciri hewan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, menyusui anaknya, serta biasanya memiliki rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landang. Ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Dengan cara ini, embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Ovovivipar tidak mempunyai ciri khusus. Namun, yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah itu, baru akan melahirkan calon anak tersebut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, itu tadi penjelasan
tentang berbagai macam cara perkembangbiakan hewan, mulai dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk mempermudah menghafal atau memahami materi ini, mari kita nyanyikan kesimpulannya dalam lagu berikut. Dengarkan ya. Macam perkembangbiakan hewan yang cara berkembang disebut ovipar, tak punya daun telinga, mengerami telurnya. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Pada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar, punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sapi, dan lumba-lumba. Cara ketiga perkembangbiakan hewan, telur melahirkan atau ovovivipar, tak punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, kuda, laut, dan platypus. Ya, anak-anakku ya, sudah ya. Sudah tadi didengarkan dengan baik materinya tadi? Ya, bagus. Jadi perkembangbiakan makhluk hidup ya, khususnya hewan. Tadi bagi menjadi 3 anak-anak semua ya. Yang pertama tadi apa? Ovipar atau bertelur. Kemudian vivipar beranak, ovovivipar bertelur dan beranak. Nah, itu tadi perkembangbiakannya. Contohnya, kalian tahu contohnya di tempat atau di rumah kalian mungkin ada yang memelihara kan? Nah, ada yang memelihara mungkin ya, ada ayam, ada kucing, ya kan? Ada burung dan lain sebagainya. Nah, nanti coba kalian sebutkan masing-masing apakah di rumah kalian punya peliharaan, ya. Nah, itu. Nah, anak-anakku semuanya, ya. Hewan yang berkembang biak itu tadi mempunyai ciri khusus, ya kan? Ya, ada ciri-ciri khususnya. Tadi sudah dijelaskan. Ya, contohnya kalau menyusui tadi, ya kan? Ada menyusui, mempunyai bulu atau rambut. Biasanya dia berkembang biak dengan beranak, ya kan? Nah, itu contohnya apa yang beranak tadi? Ada sapi, terus kucing, apalagi ikan, ya, tuh. Ada daun telinganya kan? Telinganya biasanya kelihatan panjangnya kan? Ya kan? Telinganya. Tidak dengan yang bertelur, ya. Tidak ada daun telinga panjangnya. Dia juga tidak menyusui. Dan dia bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, apalagi ikan, apalagi yang bertelur, angsa, ya kan? Itu bertelur semua. Ya. Kemudian ada lagi tadi yang bertelur dan beranak. Maka bisa bertelur dan beranak? Ya bisa. Karena telurnya itu disimpan di dalam telurnya. Setelah dia menetas itu baru dilahirkan, namanya bertelur dan dilahirkan. Misalnya ada platypus, apalagi ular, ikan apa tadi? Ya, paus, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang Mbak tanya, apa hewan yang kalian miliki atau hewan yang kalian pelihara di rumah? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ada Bapak tanya. Anita mana? Ada? Ya.
Nita punya hewan apa di rumah? Kucing. Ya. Berkembang biak dengan apa, Nita? Beranak. Ya. Sekarang sampingnya Nita, Yifara. Ya, punya hewan peliharaan apa Yifara di rumah? Kucing juga. Berkembang biak dengan melahirkan atau beranak, ya kan? Atau ya. Ada lagi enggak? Gimana? Tidak ada ya. Nah. Kemudian Dude punya peliharaan apa di rumah? Ayam sama kucing. Ayam sama kucing. Kalau ayam? Bertelur. Kucingnya? Beranak. Dan Burung, Pak. burung. Ya, burung berkembang biak dengan apa? Bertelur. Ya, bagus. Dengan bertelur. Ya, tadi sudah paham ya kalian ya? Ya, Pak. Ada yang punya kelinci? Tidak ada. Kalau kelinci apa? Beranak. Oh iya, beranak. Ada yang punya sapi? Ada ya. Nah, tapi tahu kan? Tahu. Berkembang biak dengan apa? Beranak. Ya, bagus. Jadi berkembang biak dengan beranak. Ini anak-anakku semuanya, ya itu tadi berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya. Coba kita nyanyi lagi, nyanyi lagu yang tadi ya tentang perkembangbiakan supaya kalian lebih paham. Nanti diikuti ya anak-anak ya. Bisa dihidupkan moodnya nanti kalau nyanyi. Ikan, reptil itu contohnya. Ada berkembang hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar. Punya daun telinga, tubuh berbentuk rambut, kucing, kambing. Kita ulang ya. Ya. Hewan dengan cara tertentu disebut vivipar. Punya daun telinga, mengendarai telurnya. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Kedua, perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar. Punya daun telinga, tubuh berbentuk rambut, kucing, kambing, dan berkembang.
Ini cara ketiga berkembang biak baik atau empat punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, laut, dan tikus. Baik, terima kasih anak-anak semua ya. Jadi tadi setelah ikan, apa kalian lebih paham? Paham. Nah, lebih paham ya. Baik anak-anakku semua. Nah, sekarang Bapak punya gambar, ya. Contoh, ini gambarnya. Coba sebutkan, ya. Nanti kalian amati, kemudian kalian sebutkan cara berkegiatannya, ya. Dan nanti di diagram. Tapi sebelumnya dulu. Ayo siapa yang satu itu gambar yang udah apa? Ikan. Ya siapa itu tadi? Ya. Satu-satu ya. Jadi siapa dulu? Dude tadi. Ya, nomor satu gambar apa tuh? Nah, mau lihat dengan apa? Bertelur. Telur. Ya, bagus. Kemudian lanjut. Ayo, gambar nomor 2. Sapi. Berkembang biak dengan apa? Ini. Beranak. Nah. Ya. Gambar ketiga. Burung. Salsa. Ya, berkembang biak dengan apa salsa? Bertelur. Telur. Nah. Gambar nomor 4. Kura-kura. Nomor 4 apa? Ya, kura-kura. Dengan cara bertelur. Ya, dengan cara bertelur. Sekarang gambar kelima. Nah, ini apa ini? Ikan. Ikan apa? Oh, Ikan paus. Ya, berkembang biak dengan bertelur dan Beranak. ada lagi ini gambar nomor 6 apa 6? Ular. Jadi apa? Bertelur dan melahirkan. Bertelur. Berarti masa? Ular berkembang biak dengan masa mau pipa? Ayo. Bertelur dan Ya, beranak. bagus. Lupa ya. Bertelur dan tadi apa selain dan ikan? Tikus. Kemudian gambar 8 itu apa? 8 kucing. Kucing ya. Nah, ini tadi Beranak. Gambar nomor 9. Buaya. Berkembang biak dengan Bertelur. paham ya anak-anak ya? Paham. Ini ada yang berdaun bertiga, ada yang berdiri, tapi ada juga yang tidak berdaun. Beda-beda. Terus, bisa matikannya. Dari tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangan hewan, karena kalian sudah paham. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang menentukan ide pokok. Nanti yang dibacakan apa yang kalian baca. Ya, yang kalian baca atau yang dibacakan. Kita akan menyanyikan lagu anak-anak dulu ya.
tentang kita lihat materinya dulu. Kalian lihat materinya tentang menggunakan ide pokok. Nah, ya. Apakah masih bisa dilihat silakan yang mempertanyakan di layar? Ya, baik. Kita simak video berikut ini. Nah, ini ada teks. Coba diamati ya. Nah, ini kita mencari. Nah, ada berapa paragraf itu? Ada tiga. Nah, ini yang dimaksud paragraf. Dalam suatu paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, jadi dari paragraf itu nanti ada satu ide pokok. Nah, biasanya diambil dari kalimat utama dan kesimpulan sebuah paragraf. Nah, jenis paragraf itu nanti ada 3. Anak-anak semua ya. Ada paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Nah, ada di awal itu deduktif, kalimat utamanya paragraf induktif, letak kalimat utamanya di akhir paragraf, dan campuran ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu adalah di jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, adik-adik perlu tahu apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdiri dari 2 kata, ide dan pokok. Kalau ide itu sama dengan gagasan atau pikiran. Kalau pokok itu artinya dasar atau awal atau inti. Nah, dengan kata lain, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama-nama lain yang sebenarnya sama saja dengan nama ide pokok itu sendiri. Kalian bisa jumpai misalnya gagasan utama, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Nah, kelima nama itu sama aja ya. Untuk menentukan sebuah paragraf harus menentukan ide pokok dulu. Harus menemukan ide pokoknya dulu anak-anak ya. Dari ide pokok diubah menjadi kalimat utama dan selanjutnya kita mengembangkan dengan menambahkan beberapa kalimat jelas dan jadilah sebuah paragraf. Nah, adik-adik, sekarang teacher akan berikan sebuah contoh bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di sini misalnya ada sebuah ide pokok yaitu bermain satandur itu sulit. Nah, maka paragrafnya mungkin ada seperti ini. Memainkan alat musik satandur tidak mudah, diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari. Nah, ini ada paragraf. Nanti ide pokoknya apa? Memainkan alat musik sasandu tidak mudah. Ya, kalian baca ya sambil ya. Adik-adik perhatikan kata-kata di kalimat utama di paragraf tersebut
tidak harus sama persis dengan ide pokok yang digunakan dalam paragraf. Itu ide pokoknya. Mainkan alat musik sandut tidak. Nah, ini ada di awal paragraf deduk di. Nah, adik-adik sekarang kita balik bagaimana yang pertama kalimat utama. Jadi beberapa penyakit yang akan dihubungkan bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Ini ada paragraf juga. Dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air. Tolong perhatikan ya anak-anak ya, disimak ya. Fokus ke layar kalian. Ya. Fokus ke layar kalian masing-masing ya. Nah, kenapa itu pokoknya seperti itu? Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan. Makanya ya, dengarkan ya. Penyakit-penyakitnya. Pada kalimat kedua misal, kalimat tersebut contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Berarti kalimat kedua itu adalah kalimat menjelaskan. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Kalimat terakhir juga merupakan kalimat menjelaskan. Jadi kalimat utamanya ditemukan dalam kalimat pertama. Itu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, contohnya seperti itu anak-anak ya. Nah, sudah ngerti? Biasanya ada di awal, ya, akhir, atau di antaranya, ya. Ya, kita mencari ide pokoknya seperti itu. Ya. Nah, sekarang Bapak ada bacaan atau teks. Tolong satu orang untuk membacakan teks tersebut. Siapa yang suaranya paling paling kencang? Siapa yang bisa? Coba siapa ini? Bude. Silakan Bude. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Ya, sudah. Nah, itu ada teks ya tentang ayam ya di situ ya, ayam ya. Coba, siapa yang bisa untuk menyebutkan ide pokoknya dari kalimat atau paragraf yang pertama, bukan kalimat, paragraf yang pertama. Ayo, siapa yang bisa? Di Indonesia, ayam dipelihara dan diternakan. Oh ya, ini di Indonesia apa? Ayam dipelihara dan diternakan. Ayam dipelihara dan diternakan. Nah, di sini ada di mana? Tanya, ada di awal. Di sini ya. Ya. Paragraf berapa? Siapa yang bisa? Ayo, jadi. Yang perempuan siapa ini? Ani atau Anita? Yo. Paragraf kedua ya. Pokoknya apa? Ya. Itu pokok yang paragraf kedua. Ya, itu paragraf kedua.
Ya, perbedaan ayam jantan dan betina. Jadi perbedaan ayam jantan dan betina. Ini ada di sini ya. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ya, ada di awal juga. Coba kalian lihat yang terakhir ini, kalimat terakhir. Bulu ekornya pendek. Ya. Nah, ini bukan kalimat ide pokoknya, ya. Kalau ada ayam jantan dan betina itu memiliki perbedaan, pasti beda kan? Bedanya pasti bulu ekornya juga beda. Kalau jantan panjang, ya kan? Sedangkan kalau yang betina atau perempuan ayam itu ekornya pendek, beda kan? Nah, lebih luas yang ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Nah, seperti itu. Jadi paham maksudnya, pokoknya. Terus ya. Nah, nanti Bapak bagi LK-nya ya, sudah Bapak kirim kan LK-nya kan? Ya, nanti di situ diisi ya anak-anakku semua ya. Kalau sudah nanti dikirim ke Bapak ya. Ya, nanti tulisannya. Nah, sekarang ini juga ada paragraf. Nah, ini nanti kalian isi ya di LKPD kalian. Nanti kalian masukkan di situ. Nah, nih. Nah, kita bahas dulu. Nah, nih. Nah, coba siapa yang baca ini? Salsa. Coba amat saja, diamati saja baca teks ini ya. Ada yang paragraf ke-1. Teksnya ya. Salsa mana Salsa? Ya, coba Salsa dibaca. Ya. Paragraf 1 saja. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki daratan tinggi, daratan rendah, dan perairan. Ya, sudah. Salsa, apakah tahu di mana apa ide pokoknya dari paragraf ke-1 itu? Ayo. Tahu enggak? Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Oh ya, bagus. Bentar. Ya, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Ya, jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Ayo, sekarang siapa paragraf kedua yang bisa? Tunjuk jari, baca dulu baru dicari ide pokoknya. Yang lain selain itu? Wildan, mana Wildan? Ya, coba ayo. Paragraf 2. Dataran rendah dalam daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, terus dibaca dulu ya. Dibaca dulu kalimatnya. Paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian ya. Ini bacaannya lihat di layar Bapak ini loh. Nah. Enggak kelihatan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu.
Bukan Palawija tapi Palawija ya. Wildan tahu paragraf ini kalimat apa ide pokoknya yang apa? Ide pokoknya Ide pokoknya. Paragraf kedua. Tahu enggak? Ya, coba bantu temannya yang lain. Siapa yang tahu tunjuk jari? Ya, apa? Dataran rendah adalah dataran ketinggian 0 sampai 200 meter di atas. Ya, bagus. Bentar. Ya. Tuh. Jadi itu ide pokoknya. Ya. Yuk, sekarang paragraf ketiga dibaca. Baca paragraf ketiganya. Wilayah pantai. Pinjam. Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Apa paragraf ketiganya? Itu pokoknya. Wilayah pantai termasuk ke dalam kategori dataran rendah. Ya. Jadi itu adalah ide pokoknya, yaitu yang ketiga, wilayah pantai termasuk dalam kategori dataran rendah. Nah, sampai sini siapa yang belum paham? Sudah paham mencari ide pokok? Ya, sudah ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, ya. Kalau kalian sudah paham, nah Bapak simpulkan, ya. Jadi ini kesimpulannya, anak-anakku semua ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang pertama tadi tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalian pertama tadi tentang IPA belajar tentang apa? Ayo. Ya, yang keras. Moodnya dihidupkan. Tentang apa? Perkembangbiakan hewan. Ya, tentang perkembangbiakan hewan. Ada berapa macam perkembangbiakan hewan? Ya. Tiga. Ya, bisa dihidupkan moodnya ya. Apa saja? Coba. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Contohnya coba contohnya apa? Ayam. Kemudian yang bertelur ada burung, angsa. Lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berapa di antara beranak? Contohnya apa? Kucing, gajah, kambing, sapi. Yang ketiga, bekerja dengan cara bertelur dan beranak. Atau contohnya hewannya adalah kan, paus, kemudian platypus, kemudian apa lagi? Laut. Ular, kata. Baik, itu anak-anakku semua ya. Untuk kesimpulan pada pelajaran hari ini, ada yang masih belum jelas? Sudah jelas anak-anak semua? Ya, sudah. Kita nyanyi lagi ya, mau nggak nyanyi lagi? Oh ya, kita nyanyi lagi ya. Kita menyanyikan lagu Weram sebelum kita tutup ya. Nggak apa-apa. Ya. Katanya disuruh. Kita menyanyikan lagu Weram. Ikutin ya, anak-anak semua ya.
Satu, dua, ya, baik anak-anak semua, ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Soleram, ya. Jadi ini Bapak tunggu LKPD-nya, ya, segera dikirimkan. Sudah ada yang masuk ini semuanya, ya. Tinggal 2 anak yang belum dikirim, nanti segera dikirim ke Bapak untuk masuk di penilaian, ya. Anak-anak semua, ya. Baik. Anak-anak semuanya, ya. Jadi kita harus selalu, ya, menjaga protokol kesehatan agar virus corona ini segera berakhir dan kita segera bisa kembali untuk belajar di sekolah. Jadi sedia kala sebelum kalian kemarin ada virus corona ini, ya kan? Baik anak-anak semua, ya. Sebelum kita tutup pada pelajaran hari ini, tolong tadi karena sudah dibuka pelajarannya, sekarang kita tutup dengan berdoa, ya nak, ya. Ya, baik. Ayo, tolong. Tadi siapa yang buka? Sekarang kita tutup kembali. Silakan. Ya, silakan ditutup. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.
Iya karena tuduhan iya tanah sain Inas sirotol mustaqim sirotol ladzina ghairil maghdubi alaihim Ini ya, telah menutup pelajaran bahasa pada hari ini ya. Jadi pesan Bapak ya, anak-anak semua, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Belajar walaupun di rumah. Ya. Semoga kita cepat bertemu kembali di sekolah seperti sedia kala. Belum adanya pandemi. Ya, mungkin itu pesan Bapak. Ya. Jangan lupa selalu berdoa ya, dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhiri pelajaran hari ini anak-anak semua ya. Coba tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ya, bisa live anak-anak semua. Silakan. Ya. Bisa live enggak apa-apa live. Kenapa?